Coba deh bayangin sesuatu yang mustahil banget. Gimana kalau lingkaran persegi? Kedengarannya aja udah aneh kan? Tapi tunggu dulu, kita baru aja mikirin itu. Nah, hari ini kita bakal ngebongkar paradoks aneh antara kemustahilan dan kontradiksi. Ini pertanyaan yang bikin mikir ya kan? Kalau sesuatu itu mustahil, artinya ya secara harfiah itu nggak ada. Terus gimana ceritanya kita bisa ngobrolin itu? Bahkan berdebat soal itu, seolah-olah itu benda nyata. Nah, ini dia inti teka-teki yang bakal kita pecahin bareng-bareng. Pertanyaan tadi itu langsung ngebawa kita ke bagian pertama, paradoks tentang ketiadaan. Kenapa disebut paradoks? Soalnya, pas kita ngomongin hal yang nggak ada, kita tuh seolah-olah ngasih semacam keberadaan buat hal itu, setidaknya dalam obrolan kita. Aneh kan? Nah, disinilah letak masalahnya. Kita bisa banget loh ngomongin soal lingkaran persegi. Gampang, tapi secara definisi, benda itu sama sekali nggak punya realitas. Jadi sebenarnya apa sih yang terjadi di otak kita waktu kita nyoba ngebayangin sesuatu yang mustahil? Oke, ternyata kunci buat mencahin paradoks ini tuh ada di satu perbedaan penting di dalam pikiran kita. Perbedaan antara ngerasa bingung dan ngalamin kebuntuan. Dua hal yang kedengarannya mirip, tapi sebenarnya beda banget. Nah, coba diperhatiin bedanya di sini. Waktu Anda bingung, pikiran Anda tuh masih ngelihat beberapa pilihan, beberapa kemungkinan. Anda cuma nggak yakin aja mau pilih jalan yang mana. Tapi, waktu Anda ngalamin kebuntuan, nggak ada pilihan sama sekali. Nggak ada gambaran di kepala, nggak ada jalan keluar. Bener-bener mentok. Dan ini dia jawabannya. Waktu kita berusaha mikirin sesuatu yang mustahil, kita tuh sebenarnya bukan lagi ngeliat kemustahilan itu. Tapi kita lagi ngerasain sebuah kebuntuan di dalam pikiran kita sendiri. Jadi biar jelas kita definisiin ya, kebuntuan pemikiran itu adalah kondisi di mana kita bener-bener nggak bisa ngebentuk satu gambaran mental yang nyambung dari sebuah konsep yang saling bertentangan. Ini adalah pengalaman di dalam kepala kita, bukan sesuatu yang kita lihat di luar sana. Jadi, coba deh pikirin kayak gini. Ngerasain kemustahilan itu sebenarnya cuma ngerasain batas dari cara kerja pikiran kita sendiri. Anda tuh bukan lagi berinteraksi sama objek mustahil yang ada di luar sana, tapi Anda lagi nabrak tembok di dalam kepala Anda sendiri. Oke, cukup teorinya. Biar lebih kebayang, kita coba eksperimen kecil-kecilan yuk. Kita lihat langsung gimana rasanya kebuntuan pikiran ini dalam praktek. Saya mau Anda bener-bener nyobain ini bareng saya sekarang. Oke, langkah pertama, kita coba visualisasiin sesuatu yang mustahil. Siap? Langkah kedua, coba bayangin di kepala Anda sebuah bangun 4 sisi yang punya 6 sudut. Ayo, coba dibayangin sekarang. Gimana? Apa yang terjadi? Kemungkinan besar, pikiran Anda pertama kali bakal nangkap bagian yang familiar. Bangun 4 sisi. Mungkin yang muncul di kepala Anda itu gambar persegi atau persegi panjang. Otak kita langsung nempel ke konsep yang masuk akal. Terus, pikiran Anda coba memproses bagian yang kedua. Punya 6 sudut. Apa yang muncul sekarang? Mungkin sebuah heksagon atau segi 6. Nah kan, pikiran Anda pindah lagi ke konsep lain yang juga masuk akal dan bisa dibayangin. Dan disinilah kebuntuan itu terjadi. Pikiran Anda itu kayak terjebak, cuma bisa loncat-loncat antara gambar persegi dan gambar heksagon. Persegi, heksagon, persegi, heksagon. Pikiran kita bisa ngebayangin yang satu, terus pindah ke yang lain. Tapi coba deh tanya ke diri sendiri, bisa nggak Anda benar-benar ngeliat satu gambar utuh yang merupakan bangun 4 sisi sekaligus punya 6 sudut secara bersamaan? Pasti nggak bisa kan? Nah, itulah rasanya kebuntuan pikiran. Anda baru aja ngerasain batasnya. Jadi, apa dong artinya semua ini? Eksperimen kecil tadi itu sebenarnya ngubah cara kita mandang konsep kemustahilan. Ternyata, ini semua bukan soal dunia di luar sana, tapi soal batas-batas realita di dalam pikiran kita sendiri. Oke, jadi ada 3 poin penting nih yang bisa kita ambil. Pertama, hal yang mustahil itu nggak punya wujud di dunia nyata. Kedua, karena itu kita nggak akan pernah bisa lihat, sentuh, atau ngalamin hal itu secara langsung. Dan yang paling penting ketiga, satu-satunya efek dari kemustahilan itu ya cuma bikin pikiran kita mentok. Jadi ini dia kesimpulannya. Kemustahilan itu nggak ada di dalam realitas. Kemustahilan itu cuma ada sebagai sebuah kebuntuan di dalam cara kita berpikir. Dia bukan sebuah benda, tapi sebuah batas. Dan kalau kita paham soal ini, kita nggak cuma mecahin satu teka-teki filsafat, tapi kita juga jadi dapat wawasan yang luar biasa tentang gimana cara kerja pikiran kita sendiri.
Oke, pernah nggak sih kalian kepikiran soal sesuatu yang benar-benar mustahil? Nah, kali ini kita bakal coba ngutak-ngatik pikiran kita sendiri buat ngetes batas-batas logika. Kita mau cari tahu apa sih arti mustahil yang sesungguhnya? Oke, coba bayangin deh sekarang. Ada seekor kuda, ini bukan kuda di film kartun ya, tapi kuda beneran di depan mata kalian. Tiba-tiba dia nengok ke arah kalian, terus ngomong dengan bahasa yang jelas, kayak saya ngomong sekarang. Kira-kira mungkin nggak sih itu terjadi? Pasti kalian langsung mikir, ya nggak mungkin lah. Tapi, percaya nggak percaya, menurut sumber pembahasan kita kali ini, jawabannya adalah itu nggak mustahil. Nah, ini nih yang memaksa kita buat ngelihat kata mustahil dari sudut pandang yang beda banget. Jadi kuncinya tuh ada di sini. Kita harus bisa bedain antara imajinasi dan kenyataan. Anggap aja ada dua dunia kemungkinan yang berbeda, dan kita perlu misahin keduanya dulu buat ngerti kenapa ide kuda ngomong itu ya nggak sepenuhnya mustahil. Coba inget-inget deh, pasti pernah kan mimpi bisa terbang? Kita semua kayaknya pernah ngalamin kan? Di dunia nyata, jelas itu mustahil. Tapi, karena hal itu bisa terjadi di dalam sebuah konteks, dalam kasus ini mimpi, berarti itu bukanlah kemustahilan yang absolut. Nah, ini yang membawa kita ke ide utamanya. Ternyata mustahil itu ada dua jenis yang beda banget. Ada yang namanya bersyarat dan ada juga yang mutlak. Coba kita lihat bedanya di sini ya. Di satu sisi ada kemustahilan bersyarat. Contohnya ya kuda yang bisa ngomong tadi. Kita bisa kan bayangin itu, bahkan bisa kita lukis. Nah di sisi lain ada kemustahilan mutlak. Sesuatu seperti ketiadaan total. Coba deh bayangin. Nggak bisa kan? Kita bahkan nggak bisa ngebentuk konsepnya di kepala. Inilah inti perbedaannya. Oke, sekarang kita udah punya petanya nih. Yuk kita coba dorong sampai ke batas paling jauh. Kita bakal masuk ke area yang paling bikin pusing. Batas akhir dari logika itu sendiri. Ini nih salah satu pertanyaan filsafat paling gede sepanjang masa dan ini contoh yang pas banget buat kemustahilan mutlak. Kenapa? Soalnya buat ngejawab pertanyaan ini kita tuh harus bisa keluar dari keberadaan itu sendiri, yang mana tentu aja nggak mungkin. Biar gampang, ada analogi bagus nih. Bayangin kamu hidup di sebuah dunia yang isinya cuma ada 10 tempat. Kamu bisa pergi kemana aja di antara 10 tempat itu. Terus kamu nanya, kenapa kok cuma ada 10? Ya jawabannya simpel aja, karena yang ada emang cuma 10 itu. Analogi tadi itu pas banget sama kondisi kita. Kita ini kayak terkurung di dalam keberadaan. Kita nggak bisa gitu aja main ke dunia ketiadaan buat ngebandingin, sama kayak orang tadi nggak bisa pergi ke lokasi nomor 11 yang emang nggak ada. Dan bagian yang paling bikin bingung dari semua ini apa coba? Alat yang kita pakai buat mikirin ini semua, pikiran kita sendiri, ternyata juga bagian dari batasan itu. Kutipan ini kedengerannya simpel banget ya, kayak, ya iyalah, tapi justru disitulah kekuatannya. Ini tuh kebenaran dasar yang nggak bisa diganggu-gugat, lingkaran logika yang nggak bisa kita dobrak, keberadaan itu ada, titik. Dan ini dia poin kuncinya. Setiap kali kamu coba bayangin ketidakadaan, kamu kan pakai imajinasi kan? Tapi imajinasi itu sendiri adalah bagian dari keberadaan. Jadi, pada dasarnya kamu lagi coba pakai alat dari keberadaan buat memahami lawannya yang secara alaminya ya mustahil. Ini ninggalin kita sama satu pertanyaan pamungkas. Kalau pikiran kita ini produk dari keberadaan, apa mungkin dia bisa benar-benar paham apa itu ketiadaan? Atau jangan-jangan kita emang selamanya terikat sama batas-batas logika kita sendiri? Sesuatu untuk kita renungkan.